Syukur ini asalnya dari mana sih bang? Saya dari Nias. Oh Nias. Iya. Sering tuh bang saya lihat tuh di Kartini ikan Nias gitu kan. Ya. Oh, saya ingat saya. Oh bukan ya. Nias itu. Jangan lupa like and Sono subscribe. madep no. Karena kalau anda nggak subscribe, maka video ini tidak akan berlanjut guys. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bro and Sis, jumpa lagi di YouTube channel Sigit TV. Jumpa lagi, ini kan baru episode pertama ya. Oke, Bro and Sis, dalam episode pertama ini kita kedatangan tamu seorang pengacara muda yang masih single dan bla 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 lah. Baiklah, tanpa berlama-lama kita panggilkan Bang Syukur. Halo, Bang. Mana Bang? Oke, Bang Syukur, tadi dari mana nih ke sini? Ya, saya dari Kalitus, Bang. Oh, dari itu langsung ke sini ya. Sini. Oke, sekarang perkenalan dulu ya Bang Syukur ya. Nama lengkapnya Bang Syukur siapa, terus anak keberapa dari berapa saudara gitu. Oke, kalau nama saya Nur Karunia Terkenal, saya dari Nias. Iya. Berasal dari Nias. Kalau saya anak pertama dari 5 saudara. Terus sekarang kegiatan Bang Syukur ngapain nih? Kegiatan saat ini lagi gabung di kantor hukum juga, kita lagi mendirikan kantor hukum. Kemudian dia menjadi salah satu pengurus kerja. Nah, kemarin itu jadi pengurus PUK, ya, pengurus PUK. ya. Dan tahun ini juga digabung di pengurus PC. Pengurus PC ya. Ya, Terus pendidikan Bang Syukur terakhir apa nih? sarjana hukum. Wow. Dan hukum di fakultas apa nih? Kuliahnya di mana? Di Universitas Wira Swasta Indonesia. Wisata Indonesia di mana tuh? Di sini tadi, Cibinong. Oh, Cibinong berarti Jawa Barat dong? Enggak, masih ini sih, masuk Jakarta, masih Jakarta Timur. Oh, Ya, Jawa perbatasan, Timur. Oh, Pak. perbatasan. Ya. Berarti dari barat ke sana dong yang jalannya itu. Saya sih Barat. biasa, kebetulan sebelumnya kan saya pindah ke situ sih, kampus sebelumnya di Satyagama. Oh, satu. Iya, cuman semester 7-8-nya saya pindah ke sana. Tapi kan kemarin Covid tuh, masih belum bisa face to face kan. Nah, kita belajarnya melalui ini pengajar. Oke, terus tadi Bang Syukur kan jelasin ya, kan pernah jadi ikut serikat pekerja ya. Itu perusahaannya apa itu Bang? Kalau perusahaan tempat saya bekerja itu dia bergerak di bidang makanan sih, Bang. Oh, makanan. Iya. Dulu anggotanya ada berapa? 184 ya. Terus Ingat saya ya. terus PUK-nya itu masih ada sebenarnya? Kalau kemarin sih udah ada perdamaian. Sebenarnya PK juga belum ada pembubaran. Ya dalam ya tanda kutip sebenarnya masih lah jatuhnya kan. Karena kan ada beberapa yang masih kerja di dalam itu kan yang masih anggota belum menyatakan melakukan pengunduran diri kan. Nah, itu artinya kan berarti masih ada. Iya. Terus waktu jadi POK itu jabatannya sebagai apa Pak? Sebagai ketua. Ketua. Berarti pengurus itu ada berapa orang? 11 orang tuh. Berapa orang Bang Syukur ketuanya ya. Terus selama jadi ada serikat ini, hal-hal apa yang udah dilakuin sama POK-nya Abang ini? Kalau dulu sih malah gini, ceritanya itu sebenarnya dulu kita nggak pernah ada sama sekali niat untuk mendirikan serikat pekerja ya. Iya, kronologi lah. Iya. Awal ya. Cuman waktu itu pada tahun 2021 setelah habis cuti lebaran, libur lebaran masuk kerja. Nah, tiba-tiba pihak perusahaan itu kita mau dipindahkan menjadi karyawan dari Kososi. Outsourcing. Iya. Nah, Berarti ada berapa sourcing di? ada 2. Oh, Ada 2 perusahaan penyedia jasa dari Kososi. Nah, dan kita semua pekerja yang udah bertahun-tahun, bahkan ada yang 20-an tahun, walaupun statusnya masih kontrak di situ, keberatan juga. Karena upahnya jelas itu. Kalau di outsourcing kan walaupun kita juga full masuk kerja, apalagi kalau sakit ya,
atau nggak masuk uji dan sebagainya itu benar-benar jauh di bawah UMP. Oh iya. Iya, jadi keberatan orang udah puluhan tahun bekerja, masa tiba-tiba pindah ke outsourcing dengan upah yang benar-benar di bawah ketentuan. Kita akhirnya berunding dengan semua anak-anak waktu itu secara diam-diam kita coba kumpul, coba bicarakan lah semua. Ya akhirnya kita mendirikan serikat pekerja. Dan hal-hal yang kita perjuangkan banyak lah. Ada dulu perjuangan kita waktu itu sempat ada yang kecelakaan kerja, kita perjuangin juga. Nah itu juga sempat nggak digaji loh, ya. Nah kita bantu dan alhamdulillah sih di karena saat ini udah kerja lagi kok anaknya. Nah, cuman kan ada beberapa poin yang masih belum dipenuhi lah sama pihak perusahaan dari hak dia ya. Nah terus upahnya juga masih belum ketentuan. Nah kemudian yang sempat kita perjuangin ada dulu 2 anggota kita itu udah sempat digaji di yayasan bang, sekitar beberapa bulan lah, 2 mungkin ada 2 bulan mungkin ya. Nah itu untungnya waktu itu mereka belum tanda tangan kontrak. Ya kita perjuangin, berdebat lah sama pihak yayasannya macam-macam lah kita. Aduh inilah ya, sempat adu mulut lah bahasa kasarnya. Iya. Iya biasa. Iya, akhirnya kan dibalikin lagi lah ke PT. Nah, Oh dia dibalikin lagi ke PT. Terus yang tadinya kita udah fix mau dipindahin ke outsourcing nggak jadi. Itu selama 1 tahun berjalan sampai semuanya kita di PHK semua lah jatuhnya, diliburkan tanpa dibayar hak. Oke berikutnya bang ya, yang berikutnya di serikat ini kan itu abang tergabung dengan serikat pekerjanya apa bang? FSPMI. FSPMI Ya. FSPMI itu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Ya. Kan FSPMI ada sektor-sektornya lagi bang. So jadi tergabungnya ke Serikat Pekerja Logam. Ya. Tadi berarti udah pernah sampai bipartit, terus tripartit, dan sampai mana lagi bang? Udah, kita udah melakukan upaya mulai dari tingkat tripartit, tripartit, terus ke sampai gugatan bahkan Mahkamah Agung gitu kan. Kementerian ada bang? Udah. Kementerian ada ya? Iya. Tapi ya balik lagi kelemahan dari instansi kita ya begitu. Iya bang. Alot. Birokrasi biasa Ya. itu. Ya namanya buruh gimana ya bang bilangnya? Iya. Kita sebagai buruh ini mau nyari di mana lagi keadilan kalau bukan melalui mereka sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang itu yang nggak jadi perhatian khusus sih dari pemerintah juga. Seharusnya undang-undang itu bukan hanya sekedar tulisan di atas kertas. Iya. Benar-benar pelaksanaannya harus diawasi dan dijalankan. Iya sebenarnya kayak di undang-undang ini ya, undang-undang perlindungan hak berorganisasi kan di pasal 28 juga udah jelas tuh. Ya. Saya pun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja. Jadi sebenarnya undang-undang ini sih rancu ya. Jadi kalau ada pemutusan hubungan kerja seolah undang-undang ini nggak berdaya gitu. Iya, benar, setuju. Pernah nggak abang dengan undang-undang ini kan akhirnya tuh ada tuh PHK kan? Itu kapan ya bang PHK-nya? Tahun 2022 mau lagi bulan puasa itu. Oh mau bulan puasa. Nah, udah jalan sekitar 4 hari lah bulan puasa. Iya. Terus pernah nggak dengan undang-undang ini bikin laporan polisi gitu? Kita sempat berpikir waktu itu. Nah, cuman kan kendalanya kalau dari pihak kepolisian waktu itu atau penyidik lah itu ya. Iya. Dia menyampaikan bahwa harusnya ada surat pemutusan hubungan kerja dari pihak perusahaan. Iya. Nah, sementara kalau mau kita lihat ini dia kan nggak menjelaskan dalam undang-undangnya wajib ada namanya surat pemutusan hubungan kerja, ya kan? Yang penting kan selama memang kita di luar itu nggak dibayar upahnya dan nggak memberikan kepastian terhadap kita sebagai karyawan atau pekerja atau anggota serikat pekerja kapan mulai bekerjanya, seharusnya kan sudah dianggap itu adanya unsur atau dugaan ya, dugaan pemberhangusan di situ. Nah ini juga sih yang harusnya pemerintah perbaiki sih ke depannya, karena menurut saya sih ya, pandangan saya sebagai juga calon praktisi juga ya,
seharusnya apa ya namanya, kebebasan berserikat itu masih benar-benar belum mendapat perlindungan hukum secara Iya. inilah ya sesuai Iya. dengan apa yang diharapkan oleh pekerja maupun organisasi-organisasi lain. Ya seharusnya sih menurut kami sih dari pimpinan-pimpinan konfederasi gitu seharusnya melakukan pertemuan lah dengan pimpinan-pimpinan Polri gitu, jadi ada sinergi gitu bahwa Iya. dengan adanya undang-undang ini harusnya ada kepastian hukum gitu dari para serikat pekerja ini gitu. Jadi mungkin banyak sih bang kayaknya yang pengen ikut masuk serikat pekerja, tapi karena nanti ujung-ujungnya kalau ikut serikat pekerja itu di PHK sih mereka sih mikir-mikir gitu. Jadi emang nggak ada apa perlindungan hukum lah dari undang-undang ini gitu. Iya. Dari pihak-pihak terkaitnya itu. Kemudian kan katanya juga pernah bersidang ya di Badan Keuangan Industrial. Itu berapa perkara bang yang didaftarkan? Kalau nggak salah perkaranya mungkin ada sampai 14 atau 15 perkara sempat kita daftarkan. 14 ya. Itu di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Ya. Wah itu pendaftarannya masih manual bang ya. Jadi Ya. Adi datang ke PTSP terus daftar Ya. dan akhirnya dikasih relas ya. Ya. Isinya. Kalau sekarang sistemnya gimana sih bang kalau di PAI itu? Setahu saya sih terakhir, karena kebetulan kita kan udah duluan daftar tuh secara manual. Iya. Nah, kalau sekarang sih setahu saya sih saya itu udah melalui e-pop semua. Ekor ya. Kayak online semua, jadinya nggak perlu datang juga sih ke pengadilan. Terus menurut abang ini efisien gak sih kalau ekor ini dengan manual gitu? Ya. Kalau menurut saya gini, kalau yang lebih efektif ya, seharusnya ini manual, apalagi kan ini buruh. Iya. Nah, kita tahu lah kemampuan buruh, tingkat pendidikan pengetahuan buruh di Indonesia ini terutama yang kerja di pabrik-pabrik ya, nggak semua itu bisa misalnya ngetik, main laptop lah, ya, cara ngetik gimana, ya kan, ngupload dokumennya seperti apa. Nah, pokoknya kan harusnya manual semua. Khusus buruh lah, jangan semua disamakan dengan perkara-perkara lain. Iya, soalnya saya juga pernah kayak pendaftaran gitu ya. Iya. Itu agak lama sih daftarnya, jadi harus ada punya lisensi apa gitu, terus jadi ngurus apa gitu. Itu sih yang ada agak gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan dibilang bahwa anggotanya itu 190 orang yang bersyukur ya. 84 bang. 184. Iya. 184 itu berarti yang tersisa di perusahaan ada berapa? Kalau yang tersisa itu karena kita nggak hitung semua ya yang masih tersisa. Kebetulan memang nggak ada informasi ke sama kita juga pihak pengurus bahwa dia mengundurkan diri atau tidak. Harusnya kan secara tertulis dong. Ya kan sama seperti halnya waktu di awal waktu mendaftarkan. Nah, tapi ini kan sampai sekarang belum ada. Nah, kalau seingat saya sih yang naik gugatan kemarin ada sekitaran 50 orang lah yang punya. 50 orang ya? Iya, kemudian yang lain itu ada juga yang memang berdamai sendiri dengan pihak perusahaan tanpa melibatkan serikat pekerja. Jadi kita belum bisa pastikan siapa aja nih. Ya, karena data yang saya benar-benar perjuangkan kemarin yang terakhir itu orang yang benar-benar mau berjuang dari awal sampai finish. Walaupun hasilnya tidak maksimal ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya. Tapi bagaimanapun ya yang namanya upaya ini kan kita nggak bisa mengira-ngira ini hasilnya seperti apa. Yang penting sudah berupaya semaksimal mungkin. Yang penting ada progres lah, ada upaya yang diperjuangkan. Ya, benar. Di perusahaan abang itu kemarin kira-kira jumlah karyawan itu ada berapa ya? Mungkin 500-600 ya. 500-600 dengan anggota 184, berarti hampir kurang lebih masih 20-30%-an ya. Iya, sekitaran itu sih. Tapi dengan sisa yang belum itu
ada nggak sih kemungkinan bahwa mereka itu untuk ikut serikat pekerja ini? yang belum ikut itu Ya. sebenarnya secara ini mereka pengen ya, supaya mereka itu merasa dilindungi haknya. Ya balik lagi tadi bang, karena perlindungan terhadap serikat pekerja dalam sebuah perusahaan itu benar-benar masih belum maksimal. Nah, ya. Sehingga banyak lah kita tahu ya serikat pekerja yang baru berdiri tiba-tiba langsung di di-PHK, semua. Nah, yang mereka pikirkan mereka punya keluarga. Nah, saya kira kalau misalkan benar-benar pemerintah atau pejabat berwenang itu melindungi hak-hak dari anggota serikat pekerja, itu sepertinya sih hampir mungkin bisa dibilang 80% yang para pekerja itu belum mau ikut serikat pekerja bang. Itu Iya sih Bang. saya pengalaman kemarin waktu baru-baru diliburkan semua anggota saya itu udah penurunan bang di luar. Ya, gimana ya, mereka udah punya anak, istri, ya kan. Makanya saya bilang nih termasuk pembiaran sebenarnya jatuhnya. Mending nggak usah ada undang-undang seperti ini nih. Iya, karena pelaksanaannya kan jelas dong. Iya. Pelaksanaannya nggak efektif. Karena ini pasal karet Bang. Iya, itu loh. Kalau Iya. mau kita bicara sesuai aturan, harus ada siapa yang menangkan, dia harus bisa buktikan kan. Nah, kalau mau bicara juga pembuktian, memang benar itu agak sulit untuk membuktikan ada yang pihak atau enggak. Nah, tapi balik lagi harusnya kan dari pihak yang berwenang yang menangani perkara itu menanyakan kepada pengusaha ketika ada laporan dari pekerja ya kan, ini upahnya dibayar nggak selama diliburkan. Coba dah lihat dulu apa nih pengakuan dari pihak pengusaha. Nah, kalau dibayar berarti oke, dia lepas dong dari jeratan hukum. Tapi ketika dia mengatakan selama diliburkan tidak, itu kan udah menjadi sebuah alat bukti sebenarnya, ya kan? Karena bagaimanapun yang namanya upah itu kan wajib dibayar walaupun pekerja itu nggak masuk, selama itu memang bukan kesalahan dari pekerja itu sendiri. Kalau memang itu adalah kelalaian dari pengusaha, ya harus namanya hak kan. Sebenarnya kalau secara ini ya, secara umum ya, definisi hak itu, yang namanya hak itu nggak perlu kita minta sebenarnya. Normatif Bang. Iya, nggak perlu kita minta, wajib. Selama kita memang juga sudah harus melaksanakan yang namanya juga kewajiban. Tapi faktanya kan di negara kita kan nggak seperti itu bang. Iya. Kalau nggak mati-matian kita bela, nggak bakalan kita dapat tuh haknya. Sudah mati-matian pun kita bela, tetap aja juga kadang nggak dapet. Ada banyak kok. Iya, benar. Bahkan bukan hanya di POK saya, di POK lain pun banyak lah yang sharing-sharing tentang perjuangan teman-teman serikat pekerja di luar sana. Tahu-taunya perusahaan tutup tiba-tiba, Iya. ya kan? Di saat mereka lagi berjuang di pengadilan, secara diam-diam perusahaan melakukan likuidasi. Akhirnya apa? Mereka jadi kelebakan. Udah ada putusan pengadilan, iya udah ada. Inkrah. Cuman siapa yang kita tuntut? Orang udah ganti perusahaannya, udah tutup. Bahkan ada yang seolah-olah dia bilang merger tapi cuman pindah aset doang gitu. Waktu itu Iya. pindah tempat doang, tapi Bener. masih ada gitu. Iya. Itu benar-benar sulit sih bang. Nah seharusnya juga apa ya, pemerintah itu sebelum mengizinkan sebuah perusahaan itu tutup atau melakukan likuidasi lah atau peleburan itu, mereka harusnya cek dulu di sistem ini perusahaan ini ada nggak sengketa sama pekerjanya atau sama pihak-pihak lain lah, ya kan? Harusnya sebelum memberikan izin untuk tutup, ya kan? Dipaksa dulu, diperintahin dulu perusahaan itu untuk membereskan Iya. yang menjadi hak hak-hak orang lain yang masih belum dia penuhi. Makanya kan seperti itu. Tapi kan di Indonesia nggak ada seperti itu bang. Faktanya kan kita lihat lah, banyak lah di lapangan seperti itu. Oke, lanjut lagi ya Bang Syukur ya. Oke bang. Waktu pernah bekerja itu ada nggak sih BPJS Bang di perusahaan gitu? BPJS TK, BPJS kesehatan gitu yang diberikan ke perusahaan gitu. Nah kalau BPJS saya sih sebenarnya di tempat saya kerja itu udah hampir mau jalan 7 sih sebenarnya. 7 maksudnya 7 apa? 7 tahun. 7 tahun ya? Ya itu saya nggak ada BPJS. BPJS itu kan nggak ada Bang? Nggak ada. Dan anggota saya itu banyak yang nggak ada. Bisa dibilang hampir setengahnya lah. Kan pernah tuh saya dengar-dengar juga di perusahaan Abang tuh
sempat ada karyawan atau anggota gitu yang tangannya putus gitu berapa jari gitu. Itu kejadiannya gimana tuh bang? Kalau kejadiannya sih saya nggak tahu ya persisnya seperti apa. Tapi kalau menurut informasi yang kemarin saya dapatkan dari teman-teman di sana yang ada di tempat kejadian, itu memang pada saat cleaning atau apa ya, lagi beres-beres lah, mau lagi closing. Nah, contohnya biasanya kan mesin itu ada mesin yang saat lagi mau dibersihkan itu dimatiin. Ada juga yang enggak. Itu ada 2 macam mesinnya. Nah, kebetulan yang mesin yang teman-teman yang korban lagi bersihkan ini dia lagi jalan sambil jalan lah. Bukan lagi jalan produksi ya, tapi mesinnya masih aktif. Nah, tiba-tiba pada saat dia mau membersihkan dalamnya itu mesin yang apa namanya, dia kan mesinnya press sih katanya. Press. Iya, mesin press gitu. Nah, totongnya tuh pas masuk tangannya itu turun juga. Berarti emang nggak ada sistem K3 gitu yang di perusahaannya? Nah, kan perusahaannya pas kecelakaan kerja yang terakhir pada tahun 2022 itu kan sempat disegel dari pihak pengawas. Iya, disegel. Pengawas mana bang? Pengawas dari dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Ya, benar. Nah, ternyata emang dia K3-nya mati. K3-nya mati. Atau berapa tahun, tapi setelah kejadian itu barulah dipenuhi persyaratan K3. Kemudian ada nggak sih waktu itu pas masih kerja gitu bang ya, di perusahaannya abang itu tentang peraturan perusahaan, pernah disosialisasikan nggak itu peraturan perusahaannya? Kalau itu belum bang. Belum. Nah, kan itu termasuk pelanggaran normatif juga yang kita laporkan waktu karena kan itu semua diaturnya di peraturan perusahaan ya. Iya. Justru setelah kita melaporkan itu kan beberapa kali lah sebelumnya mempertanyakan itu kan. Ternyata memang keterangan dari pihak studinya itu mengatakan bahwa ini peraturan perusahaan sudah mati itu berapa tahun lah, 1 atau 2 tahun. Nah, kemudian itu kan laporan udah jalan. Tiba-tiba kita ada satu anjuran lah yang kita gugat ketika gugatan ke PHI. Ya, ada satu anggota kita yang sudah pensiun lah, udah umur pensiun, udah gitu sakit kan, kita gugat. Nah, di saat kita mendalilkan peraturan perusahaan itu di dalam gugatan kita, nah ternyata pihak lawan dia buktikan bahwa adanya peraturan perusahaan. Dan lucunya kita kan udah duluan ini serikat pekerja ada di dalam, ya kan? Nah, seharusnya kan peraturan perusahaan itu sebelum disahkan oleh dinas juga minta dong, minta saran. Iya, minta saran. Pendapat dari serikat pekerja, kecuali kita nggak ada nih serikat pekerja, ya kan? Tahu-taunya itu peraturan perusahaan jadi dengan sendirinya, ya. Saya nggak tahu seperti apa langkah-langkahnya sebelumnya, cara mereka untuk mengesahkan peraturan perusahaan itu, tiba-tiba ada. Nah, dan itu kan sempat kita klarifikasikan juga ke dinas. Kita minta klarifikasi dari pihak dinas tenaga kerja DKI Jakarta. Iya. Dan ternyata ada yang membuat surat pernyataan bahwa di situ tidak ada serikat pekerja. Padahal waktu serikat pekerja terbentuk, surat tentang terbentuknya serikat pekerja itu sudah diberitakan ke perusahaan. Kita sudah memberitahukan lah. Lucu itulah. Makanya kan birokrasi kita ini kadang-kadang gimana ya, mereka terlalu mudah tuh mengeluarkan sebuah izin atau apapun tanpa harus melihat dulu nih, tanpa cross check gitu. Iya, harusnya diperiksa dulu dengan baik-baik nih, benar-benar ada nggak masalah perusahaan ini, ya kan? Harus dilihat dulu, seharusnya dicek, karena tersistem sekarang udah zaman udah maju dong. Pasti semua data-data dari pekerja maupun dari perusahaan itu pasti disimpan sama pihak-pihak instansi ini kan. Tapi faktanya kan udah seperti itu bang. Contohnya tiba-tiba dikeluarin. Kan lucu kalau menurut saya sih. Apalagi kan SK kita kan yang mengeluarkan adalah Sudin, ya kan? Udah terregister dong di sana. Harusnya dicek ketika misalkan perusahaan mengeluarkan surat pernyataan, ya, yang mengatakan bahwa tidak ada serikat pekerja, dicek dong. Benar nggak ini nggak ada serikat pekerja?
Iya, kalau ini enggak. Itu bang kelemahan dari pejabat-pejabat kita ini lah, dari pemerintah kita ini. Kasih pemerintah. Iya. Oke, terus berikutnya ya mungkin buat teman-teman semua biar tahu ya tahapan-tahapan apa aja sih Bang Sukun, misalnya ini ada nih misalnya karyawan gitu, dia belum berserikat tapi dia tiba-tiba di PHK gitu. Tahapan apa aja sih yang harus dilakuin sama anak karyawan ini gitu supaya misalnya hak-haknya itu bisa dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kalau ini ya sesuai dengan undang-undang PPHI ya, Ya. tahun 2004. Ya langkah utamanya ketika memang kita di PHK tanpa adanya kesalahan yang berat yang kita lakukan, ya kita harus melakukan yang namanya perundingan Bipartit ya, atau bipartit. Kita mengirimkan ke perusahaan, minta dong untuk membicarakan ini, permasalahan ini supaya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan lah bahasa ininya. Nah kemudian kalau memang sudah melakukan bipartit, biasanya sih dia nggak, kalau dalam undang-undang PPH itu dia nggak menentukan loh bipartit itu wajib berapa kali, nggak ada. Cuman dia dalam undang itu hanya mengatakan bahwa ketika terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, terlebih dahulu upaya yang dilakukan adalah bipartit. Ya. Berarti kalau bipartit itu cuma 2 boleh kan? Boleh. Kemudian dari setelah bipartit misalnya perusahaan tidak mau bertemu gitu atau menanggapi, langkah selanjutnya apa lagi? Ya kalau memang tidak ada titik temu di situ pada saat perundingan, mau nggak mau kan kita harus mencatatkan juga temuan atau perselisihan dengan Indonesia di Sudin atau di dinas ya. Sudin atau dinas tempat ya, Iya. misalnya dia bekerja di mana, Jakarta Barat, berarti dia Sudinnya Jakarta Barat. Iya. Di utara dia Sudinnya di utara gitu. Berarti mencatatkan itu disertai dengan surat bahwa dia telah mengajak bipartit ke perusahaan gitu. Disertakan aja gitu ya. Bisa disertakan, tapi biasanya sih ada juga yang nanti kan pas kita ada panggilan nih, dan kita mencatatkan bahwa sudah melakukan bipartit namun tidak ada Tidak ada titik temu, ya, tidak ada apa titik temu, tidak ada penyelesaian sehingga ini permasalahan dicatatkan, ya kan. Nah kan nanti pihak dari Sudin atau dinas itu kan menyurati kita, biasanya itu kan klarifikasi dulu. Nah, ya, dan nanti di panggilan itu pasti dia pas surat panggilan itu pasti dia nanti masukin poin yang perlu kita bawa. Nah, bisa nanti dibawa di setelah mediasi gitu apa. Kemudian dari mediasi ini produk apa sih yang dikeluarkan dari mediasi ini, Pak, bentuknya gitu? Dia kan bentuknya hanya sekedar anjuran. Oh nanti ya keluar anjuran gitu? Iya, atau rekomendasi lah. Rekomendasi dari Sudin tersebut gitu. Iya. Tuh, dan itu kan nggak ada kekuatan hukum ya. Bisa dikatakan sih sebenarnya bukan produk hukum juga, Iya. karena itu bisa dilaksanakan atau tidak, beda dengan surat keputusan. Kayak contohnya punya anjuran dari punya teman-teman abang itu gimana bang? Anjuran ini pekerjaan kembali ada, bayar pesangon ada, tapi kan cuma sekedar ini doang. Anjuran, Iya, cuma menghimbau menganjurkan gitu. Iya, udah bayar dong ini haknya. Iya. Tuh, ya terserah perusahaan mau bayar mau enggak gitu. Orang nggak ada sanksinya kok kalau nggak di itu. Harusnya di situ ada tindakan tegas ya gitu. Iya. Jadi misalnya nggak usah lebih lanjut lagi gitu, udah putus di mediasi aja, ini perusahaan harus bayar gitu. Harusnya dari pengawas atau dari mediator itu ada apa tindakan tegas lah ke perusahaan bahwa udahlah bayarin aja nih kan, emang haknya harus segitu dibayar, ya udah bayar aja ya. Iya. Kan biasanya terus kemudian kalau akhirnya perusahaan dengan keluarnya anjuran ini, akhirnya perusahaan tidak mau memberikan haknya, itu langkah selanjutnya. Ya mau nggak mau kita harus menunggu 14 hari itu. Oh nunggu 14 hari kemudian Baru mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan sosial. Iya. Kalau itu ya barulah kita kan tinggal ikutin proses ya. Atas jawaban dari bukti dan pembuktian, saksian sampai kesimpulan sampai keputusan. Berarti kalau istilahnya karyawan ini tidak menggunakan pengacara atau apa, berarti dia bisa sendiri kan? Bisa Bisa ya. bisa. So, karena dia kan khusus sih.
Cuman kan gini bang, kita tahu kan proses hukum terhadap penyelesaian hubungan industrial ini sangat-sangat bisa dibilang sih luar biasa panjang sih kalau saya bilang. Apalagi dengan sistem online kayak gini bang, jadi kalau sendiri sih kayaknya agak ribet. Oleh dia bener. belum misalnya baru merasakan seperti ini terus tiba-tiba dia mengajukan gugatan ke PAI itu waduh pusing kali. Makanya kan sebenarnya gini bang, kalau saya ini kan pendapat saya ya, Ya. kalau saya melihat lapangan segala macamnya udah ngerasain pahitnya gimana berjuang untuk para pekerja atau buruh. Seharusnya birokrasinya itu harus dipangkas. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu benar-benar dipangkas. Karena menurut saya itu terlalu panjang, terlalu banyak proses yang harus dilalui oleh buruh atau pekerja untuk memperjuangkan haknya. Bahkan ada yang bertahun-tahun loh baru bisa selesai. Udah ada putusan pengadilan yang inkrah aja belum tentu langsung dibayar. Ya kan? Bahkan sampai ke Mahkamah Agung juga masih belum banyak. Iya itu. Nah ini harus jadi PR sih bagi pemerintah ya. Bagaimana caranya supaya masalah perselisihan antara pengusaha dan pekerja ini benar-benar diperbaiki lagi lah ke depannya. Kasihan para pekerja. Nggak apa-apa sih kalau dia berduit, kalau enggak mohon maaf nih ya, bukan kita merendahkan ya, apalagi kan saya juga pernah kerja di pabrik lah, apalagi posisi cuma kerja di pabrik. Nah, upahnya cuma UMP. Iya kalau UMP masih mendingan, kalau di bawah UMP gimana? Ya kan? Masih oke aja lah, masih fine aja kalau misalkan yang bersangkutan masih belum berkeluarga. Yang udah berkeluarga gimana? Mungkin abang tuh udah pernah ngalamin lah ya, bukan hanya saya sendiri yang pernah ngalamin. Iya, berat kan? Ini menjadi perhatian khusus harusnya sih kalau menurut pandangan saya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi adalah kemarin sempat sampai PAI bang, itu berarti udah ada putusan bang? Udah ada putusan. Putusannya gimana bang? Ada yang memang pertama putusan kita itu kalah di tingkat pertama sih. Ya alhamdulillah pas kita melakukan kasasi menang. Ya alhamdulillah. Tapi tetap aja sih yang dikabulin itu nggak nyampe 2 kasih bang. Oh, 1,75. Ya. Berarti dengan undang-undang yang sekarang itu omnibus law ya, apalagi dengan ada Perpu Cipta Kerja gitu. Menurut abang dengan adanya Perpu ini merugikan bagi para buruh pekerja ini atau gimana bang? Ya kalau menurut pandangan saya sih ini ya kalau dibilang juga merugikan ya jelas ya, ada yang dirugikan di situ ya, hak dari pekerja. Iya. Ya. Karena kan dulu di Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2003 itu mereka bisa sampai dapat 2 PMTK gitu kan. Sekarang itu mungkin ada yang cuma sampai 1 kali PMTK. Iya. Terus ada yang pensiun dulu bisa sampai 2 lebih lah. Sekarang pensiun cuma 1,75 gitu. Ya, 1,5 itu sudah pensiun bang yang kemarin saya buka itu. Pensiun ya? Iya. Sebenarnya gini bang, kalau Emang tadi emang umurnya waktu itu berapa yang 60 tahun lebih. 60 tahun lebih? Ada. Dan itu masih dipekerjakan loh di umur 60 itu. Pas tiba-tiba jatuh sakit aja di perusahaan. Kami udah tua kan kita nggak tahu ya. Jatuh sakit, tiba-tiba kan dibawalah itu ke ini nggak ke rumah lah, dirawat lah sama keluarganya. Nah disitulah mulai terjadinya perselisihan, upahnya nggak dibayar selama sakit. Makanya kita majukan di parti sampai keluar anjuran lah, dan kita melakukan gugatan juga. Nah seharusnya kan hal-hal seperti ini nih, kalau misalnya permasalahan berawal dari masalah yang seperti yang pernah dialami oleh Pepasa ini, pihak pemerintah itu harusnya memberikan ini dong, sanksi yang tegas terhadap pihak perusahaan, ya kan? Membiarkan jatuhnya, yang upahnya selama sakit gak dibayar, itu kan termasuk membiarkan. Iya, udah jelas kok dalam undang-undang kalau sakit itu wajib dibayar, ya kan? Apalagi udah pensiun bang, ya udah puluhan tahun kerja di situ. Saya belum lahir bang, dia udah kerja di situ.
Benar, ada yang 93 udah kerja, 93 9 tahun ada yang udah kerja di situ. 93, wah, sama juga ya. Iya. Berarti banyak dong yang karyawan-karyawan seperti itu waktu itu di Bedang. Banyak bang. Itu adalah sekitaran 55 orang atau pokoknya 50 orang itu. Masa kerjanya itu paling ini tahun 2000 udah masuk kerja di situ. Paling sedikit masa kerjanya tahun 2000 udah masuk kerja. Yang lain itu tahun 90 ke bawah. Iya 90 ke bawah. 9 inilah maksudnya 99 ke bawah, sorry. Maksudnya 9 ke bawah, tahun 2000 ke bawah. Sisanya. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah waktu Bang Syukur mediasi di Sudin Jakarta Utara ya, itu selain apa mediasi itu ada agenda lain nggak sih Bang, misalnya tentang kekurangan upah atau gimana gitu? Ada, kita melakukan pelaporan pelanggaran normatif juga. Pelanggaran normatif. Jadi hasilnya apa tuh? Dia keluar notanya, nota keluar Nota tentang kekurangan upah, cuman itu aja atau ada lagi tentang misalnya status hubungan kerjanya? status hubungan kerja juga keluar, terus memerintahkan perusahaan untuk mendaftarkan menjadi peserta BPJS juga yang belum didaftarkan. Tapi sampai hari ini tuh dari semua itu belum ada yang terrealisasikan. Sampai hari ini ya? Iya. Dan lucunya tiap perusahaan mengajukan banding terhadap nota kekurangan upah, ya Ke kan? kementerian. Ke kementerian. Nah, dan itu surat itu dia nggak tembusin ke kita. Oh, Dan balasannya dari kementerian itu berapa bulan? berapa bulan setelahnya? Iya, mungkin 6 bulan kali baru ada balasan dari kementerian bahwa bandingnya telah diterima. Kalau kita mengacu sama hukum acara kan udah melewati. Iya. Iya kan? Harusnya itu dengan adanya nota itu udah segera ya udah harus dijalankan. Iya, seharusnya kan begitu. Tapi kan faktanya nggak begitu, Bang. Makanya saya bilang tadi, kalau masalah buruh ini perselisihan tenaga kerja ini benar-benar sangat rumit prosesnya. Orang yang nggak kuat-kuat sih, waduh, bisa stres, Bang. Iya. Bang Syukur ini asalnya dari mana sih Bang? Saya dari ini, As. Oh Nias. Iya. Sering tuh Bang saya lihat tuh di Kartini ikan Nias gitu kan. Ya. Ingat saya, Oh bukan ya. Nias itu berarti di barat Indonesia ya. ya Sumatera Utara maksudnya sih. Oh maksudnya Sumatera ya. Berarti dulu apa namanya waktu zaman Aceh terkena tsunami itu kena dong Bang? Enggak sih. Oh, Tapi enggak. setelah Aceh itu sekitaran mungkin 1 tahun ya selisihnya, akhirnya kena gempa. Ya, itu juga banyak yang meninggal, ratusan ini, bahkan ya ratusan yang meninggal. Waktu di masih zaman POK ya, POK masih ada gitu. Sering nggak sih POK Abang itu melakukan apa konsolidasi gitu ke anggota atau ke pengurusnya saling menguatkan? Sering bang. Kita juga kalau mengadakan namanya konsolidasi itu selalu kita libatkan pengurus PC, DPW sama LBH kita juga, ya, memberikan pemahaman lah terhadap anggota. Apalagi kan waktu itu yang namanya kita baru-baru kerja, walaupun latar belakang pendidikan saya hukum ya, tetap aja yang namanya praktek di lapangan beda dengan teori. Ya, sangat ini 80 derajat ini benar-benar sangat inilah. Justru rumor yang saya dengar malah dengan Bang ikut di apa Serikat Pekerja ini, Bang Syukur ini malah mendapat predikat mahasiswa terbaik di kampusnya. Ya, alhamdulillah sih bang. Itu gimana tuh ceritanya tuh Bang? Ya kan saya ngambil jurusan ini judul skripsinya kan ini bang, analisis yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja. Ya. Adalah nomor putusannya. Nah, yang saya analisis itu bagaimana ini upaya hukumnya, terus hak-hak pekerja yang didapatkan setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja seharusnya apa sih itu yang harus diberikan oleh pihak perusahaan. Nah itu yang saya bahas, dan kebetulan karena memang saya sudah terjun langsung di lapangan, walaupun yang saya bahas secara yuridis bukan empiris. Nah sehingga pun ketika dosen menanyakan secara praktek pun saya bisa jawab.
Oh, Iya, teori juga semua ya. berarti udah di luar kepala ya dengan adanya itu surat pekerja kemarin itu ya. Iya, ada ininya lah, jadinya ikut serikat pekerja ini oke lah, bisa dibilang capek, ribet dan sebagainya lah. Tetapi di sisi lain ada hal-hal yang membuat saya juga lebih mengerti lagi lah. Ya, kan, jadi bekal saya ke depan. Bahkan di kantor hukum tempat saya bergabung saat ini, yang terakhir kemarin itu kita menangkan 2 gugatan. Dan yang nyusun itu bisa dibilang sih termasuk saya yang ininya di situ lah. Yang nyusun gugatannya sekarang dupliknya sekalian gitu, Iya. kesimpulan. Hasil sebenarnya. Ya mungkin kalau saya nggak ikut serikat pekerja tadinya nggak ngerti, ya kan? Tapi karena udah ikut serikat pekerja akhirnya paham. Ya kalau dibilang pusing ya pusing lah, capek ya capek, Iya. ya kan? Namanya usaha pasti capek Bang. Iya nggak mungkin nggak. Keuangan pasti capek. Iya. Mental kena, Iya. ya kan? Uang duit juga habis segala macam. Wah terkuras deh bang. Kira tenaga materi ya. Tapi istilahnya dengan kita atau serikat pekerja memperjuangkan teman-teman ini ada apa kepuasan tersendiri gitu di negara teman-teman kita yang berbudi gitu ya. Itu sebuah kebanggaan sih buat diri sendiri ya. Sebenarnya kita udah pernah melakukan sesuatu buat orang lain lah, bukan hanya buat diri sendiri. Jadi kita hidup bukan hanya untuk keluarga, hidup untuk sendiri, lebih banyak. Ya waktu juga udah memungkinkan lagi ya. Terima kasih atas kehadirannya Oke, Bang Bang. Tukur. Terus mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang belum bergabung menjadi serikat pekerja gitu. Mungkin ada yang bisa disampaikan Bang Tukur ke teman-teman. Kalau ini ya pesan saya buat teman-teman itu mungkin banyak ya teman-teman buruh di sana yang masih berjuang dengan hak atas upahnya, jaminan sosialnya yang masih belum dipenuhi oleh pihak perusahaan yang sudah yang berlaku. Ya kalau pesan saya teruslah berjuang, gak usah takut dengan rezeki, gak usah takut gak makan besok. Saya udah ngalamin 1 tahun saya berjuang tanpa saya minta spesial dari anggota saya. Buktinya saya bisa kok sampai detik ini masih bisa makan segala macam. Percayalah, pasti ada aja jalan selagi memang kita benar. Kita benar-benar serius untuk memperjuangkan hak terbaik. Tuhan itu nggak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Itu aja sih kalau saya pribadi sih. Semangat terus. Yang namanya tantangan itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Nyesek ya pasti nyesek, namanya berjuang untuk orang banyak, caci maki, intimidasi dari pihak manapun pasti ada. Tidak usah takut lah kalau itu, kalau pesan dari saya. Terus berjuang. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Bang Tukur. Ya, Berikutnya kita akan bahas lagi tentang masalah keterampilan dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.